24 Kewarganegaraan kelas R34 yang beranggotakan Saya Muhammad Alfarizio Pratama dari program studi Teknik Mesin. Saya Muhammad Esa Fauzan Akbar dari program studi Teknik Mesin. saya Kartini Tamba dari program studi Biologi. Saya Rita Sarawati Madulu, Prodi PWK. Saya Fatimah Nera Rahman dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Nia Amabel dari Prodi Pariwisata. Saya Muhammad Hamzah dari program studi Kimia. Saya Ahmad Tajir Sijat dari program studi Teknik Pertambangan. Saya Gowanto Jeremy Ambarita dari program studi Teknik Informatika. Sampah merupakan masalah terbesar bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat pada saat ini, terkhususnya di perkotaan. Sampah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sendiri merupakan sampah dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai. Contohnya adalah sisa makanan, daun, dan ranting. Sedangkan untuk sampah anorganik merupakan sampah dari sisa makhluk hidup yang tidak dapat terurai. Contohnya adalah sisa barang elektronik, lalu ada plastik dan kaleng-kalengan. Dari pemahaman mengenai perbedaan antara sampah organik dan sampah anorganik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kedua sampah ini memiliki masalah tersendiri dalam lingkungan masyarakat. Berikut adalah ruang lingkup masalah yang kerap muncul di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup masalah yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, dan yang kedua itu kurangnya edukasi dan sosialisasi, dan yang ketiga kurangnya partisipasi dalam program daur ulang, yang keempat kurangnya insentif bagi masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia telah mengatur berbagai kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Di antaranya adalah seperti halnya dalam hukum, disebutkan bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah dengan cara berwawasan lingkungan dan juga pemilahannya. Akan tetapi di sisi lain, banyak masyarakat yang belum sadar akan hal itu, ditambah lagi dengan minimnya fasilitas yang ada dan juga belum optimalnya edukasi yang sampai kepada masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, yang dimana produk, bahan, dan sumber daya yang digunakan akan dimanfaatkan kembali, bukan hanya sekali pakai saja. Misalnya kantong belanja yang digunakan, dimana kantong belanja ini bisa digunakan berkali-kali. Kemudian bukan hanya itu saja, bisa saja kita berkolaborasi dengan swasta dan RT RW setempat, di mana untuk mengurangi sampah tersebut atau mengelola sampah yang ramah lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui, implementasi pemilahan sampah di Indonesia masih tergolong lemah, ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat, juga minimnya fasilitas dan juga edukasi serta pengawasan yang tersedia. Oleh karena itu, untuk mendorong masyarakat lebih aktif dalam pemilahan sampah, pemerintah juga perlu ikut andil di dalamnya dengan menyediakan fasilitas dan juga edukasi dan sosialisasi berkelanjutan terkait dengan pemilahan sampah itu sendiri. Sebagai inovasi, bisa menggunakan vending reverse machine sebagai wadah dan juga mesin untuk menukar bahan sampah anorganik itu sendiri dengan poin ataupun uang tunai. Mesin tersebut dapat ditaruh di tempat-tempat strategis seperti sekolah dan juga pusat pembelanjaan. Dengan mesin tersebut diupayakan masyarakat itu dapat lebih aktif dan juga terdorong untuk pemilahan sampah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah dari program studi Kimia dengan 1232711. Hari ini saya akan mewawancarai Mbak Ina. Halo Mbak Ina, selamat. Oke, Mbak Ina, saya dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan R34. Di sini akan sedikit bertanya mengenai pengolahan sampah kepada Mbak. Mbak bersedia? Oke, pertanyaan pertama, Mbak Ina ini mengolah sampah nggak sih, baik anorganik atau organik, dipilah atau enggak sampahnya? Oke, dibuangnya kemana ya Mbak? Kita ada tukang sampah yang ngambilin tiap pagi, ada pagi, ada yang ngambil, yang bulan bayarnya juga tukang sampah. Oke, jadi nanti sampahnya diserahin ke petugas sampah ya Mbak ya? Ya. Oke. Harapan Mbak terkait pengolahan sampah di Indonesia ini gimana ya Mbak? Ya, kalau bisa tempatnya di daur ulang, terus bisa nanti itu jadi lapangan kerjaan buat yang nganggur, tukang rokok, jadi punya penghasilan lagi dari sampah. Oke, apa ada harapan lain Mbak?
diceritakan Mbak Ina terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga tentang lapangan kerja. Sekian dari kami, saya Muhammad Hamzah undur diri dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kartini Tamba dengan NIM 122180044 Prodi Biologi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari warga desa Bajuri. Oke, dengan Ibu Siska. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Siska terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Izin bertanya Bu, mengenai sampah organik atau anorganik mungkin yang ada di rumah maupun di lingkungan sekitar itu dipilih atau gimana? Untuk sampah-sampah organik atau non-organik itu rata-rata sampahnya ada yang tercampur dan ada yang tidak tercampur. Itu tergantung masing-masing penduduknya ya Mbak ya. Kalau saya sih membuang sampah organik atau non-organiknya tidak dicampur. Jadi yang khusus, kadang yang khusus bekas-bekas sampah kayak sayuran itu kadang suka ditanam, kadang sisanya kadang kan sampai busuk gitu kan, itu bisa dijadikan lagi kan sampai sisa-sisanya ke dalam pot, dimas bobot itu untuk yang bagian apa. Tapi kalau kayak yang buangan plastik itu kami buang ke tempat sampah dan diangkut dengan tempat sampahnya. Harapan Ibu ada nggak sih terkait pengelolaan sampah yang ada di Indonesia kita ini? Ya harapannya sih kalau bisa, kalau yang sampah yang bisa lagi digunakan dengan baik jangan buang sembarangan. Bisa juga kan kita untuk nanam di mana gitu kan dijadikan lagi. Oke, mungkin saya dapat menyimpulkan dari hasil wawancara Ibu ini kalau sampah anorganik dan organiknya itu ada yang bisa, ada juga yang tidak. Dan harapan dari Ibunya ini juga semoga pengelolaan sampah di Indonesia ini terutama itu contohnya di plastik semoga bisa didaur ulang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah dari program studi kimia mata kuliah kewarganegaraan R34 dari kelompok 4. Di sini saya bersama pengelola IWACI ITERA, yaitu dengan Bapak Purnomo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, kita sedang di IWACI nih. Kira-kira ini Bapak lagi ngapain sih sekarang? Sekarang ini kita IWACI ada lagi program pemilahan sampah ya. Kita mau melihat apa yang kita mengambil data seberapa banyak sampah yang dibuang dari kampus. Oke, keresahan Bapak sebagai keresahan atau mungkin kendala Bapak sebagai pengelola sampah ini gimana ya? Ya, kendalanya sih, kenapa sih sampah harus kecampur kayak gini gitu? Kenapa nggak bisa dipisah gitu? Terus harapan Bapak sebagai pengelola sampah di Indonesia atau khususnya di ITERA ini? Ya, kalau di sini mau bersih sampah ya mungkin dari kesadaran semua masyarakat lingkungan ITERA semua ya. Kalau di tempat-tempat buang sampah kan udah ada yang dipisahin tuh per kategori, itu ada botol, ada yang organik itu. Kalau itu berjalan mungkin ITERA itu bersih tanpa sampah. Oke, jadi tentang pemilahan sampahnya. Iya. Jadi harapan dari Bapak Purnomo terkait pengelolaan sampah di Indonesia khususnya di ITERA sendiri. Saya Muhammad Hamzah pamit. Terima kasih atas wawancaranya Pak Purnomo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa solusi dari kami. Yang pertama yaitu adalah edukasi dan kampanye sosial mengenai pemilihan sampah. Contoh tindakan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi ke sekolah, perumahan warga, dan tempat ibadah. Yang kedua adalah membuat konten mengenai pemilihan sampah yang menarik yang dapat di-upload di sosial media. Terus yang kedua adalah program tukar sampah menjadi sembako, di mana masyarakat dapat menukarkan sampah menjadi kebutuhan pokok berupa sembako. Nah, solusi selanjutnya yaitu menyediakan tempat sampah terpilah bagi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu bisa berupa sisa makanan, sedangkan sampah anorganik itu bisa berupa plastik, botol bekas, dan lain-lain. Lalu solusi yang selanjutnya yaitu pengembangan produk olahan sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik itu bisa kita olah menjadi kompos, lalu ada media tanam dan biogas, sedangkan sampah anorganik bisa kita kembangkan menjadi produk daur ulang yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi suatu